Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Jaziro dengan NIM E1R02410118 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas tentang ejaan bahasa Indonesia. Di dalam ejaan bahasa Indonesia ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama itu perkembangan ejaan bahasa Indonesia, yang kedua itu ialah penulisan atau penggunaan huruf dalam ejaan bahasa Indonesia, yang terakhir itu adalah tanda baca dari ejaan bahasa Indonesia. Oke, langsung saja kita ke materi pertama kita, yaitu tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Di perkembangan ejaan bahasa Indonesia ini memiliki 7 perkembangan. Yang pertama itu ialah ejaan Panobjecsen. Panobjecsen ini adalah seorang Belanda yang lahir pada tanggal 31 Desember 1854. Beliau ini adalah ahli studi keislaman dan ilmu sosiologi atau ilmu sosial, sehingga beliau ini sering berteman dengan ketua suku, khususnya suku Arab dan suku Melayu. Beliau ini gemar mempelajari bahasa-bahasa daerah yang ada di Hindia Belanda atau Nusantara. Pada tahun 1896 beliau ditegaskan oleh pemerintahan Belanda untuk menstandarisasikan aksara Latin yang berbahasa Melayu, yang dibantu oleh Nawawi, Suetan Makmur dan Mukhtalif Sultan Ibrahim, yang berbunyi Y-nya itu dilambangkan dengan J, seperti contoh katanya yaitu yang diganti Y-nya ke J, yang berbunyi jam. Terus U-nya itu dilambangkan oleh Soe, seperti makmur. U-nya itu diubah menjadi O yang dibaca dengan makmuer. Yang kedua itu adalah ejaan Soewandi. Soewandi ini lahir pada 31 Oktober 1896. Beliau ini adalah Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada jabatannya itu 1946 sampai 1947 di pemerintahan Soekarno. Ejaan Soewandi ini berlaku pada tahun 1947 sampai 1956, yang bercirikan huruf OE-nya itu diganti dengan huruf U, seperti Soekarno dibaca Soekarno. Oke, yang ketiga itu adalah ejaan pembaruan yang berlaku pada tahun 1957, yang bertokohkan Prijono dan Eka Fatu, yang berciri-cirikan huruf TJ-nya itu diubah menjadi J dan huruf TJ diubah menjadi T. Oke, yang keempat itu ialah ejaan Melindo. Ejaan Melindo ini berlaku pada tahun 1959. Ejaan Melindo ini adalah ejaan Melayu. Nah, yang kelima itu adalah ejaan baru. Ejaan baru ini ialah ejaan lembaga bahasa dan kesusastraan yang berlaku pada tahun 1967 sampai 1972, yang berciri-cirikan huruf J diubah menjadi huruf Y, huruf NJ diubah menjadi NY, dan lain sebagainya. Oke, yang keenam itu adalah ejaan yang disempurnakan, yang berlaku pada tahun 1972 sampai 2015, yang bertokohkan oleh Masyhuri. Tidak jauh beda dengan ejaan baru, ciri-cirinya sama dengan TJ diubah menjadi C, NY diubah menjadi Y,
J diubah menjadi Y, dan tidak jauh beda lah dengan ejaan baru yang tadi. Yang ketujuh itu ialah ejaan bahasa Indonesia. Di sini berlaku pada tahun 2015 sampai saat ini, yang bertokohkan oleh Anies Rashid Baswedan. Oke, kita lanjut ke materi kedua kita, yaitu penulisan atau penggunaan huruf dalam ejaan bahasa Indonesia. Dalam penulisan huruf atau penggunaan huruf dalam ejaan bahasa Indonesia ini memiliki beberapa penggunaan huruf. Yang pertama itu ialah huruf abjad. Pasti sih kita tahu apa sih itu huruf abjad ya teman-teman. Huruf abjad itu ialah huruf yang kita pakai dalam keseharian hari kita. Contohnya itu A, B, C, D sampai Z yang memiliki 26 huruf. Nah, yang kedua itu adalah huruf vokal, penggunaan huruf vokal. Di dalam musik itu pasti ada vokalnya, seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, di dalam penulisan huruf atau penggunaan huruf bahasa dalam ejaan bahasa Indonesia ini juga memiliki vokal yang memiliki 5 huruf. Yang pertama itu A, I, U, E, dan O. Nah, yang ketiga itu adalah huruf konsonan. Nah, huruf konsonan ini memiliki 21 huruf. Selain huruf vokal tersebut, yang tadi itu seperti B, C, D, sering juga disebut dengan huruf mati, itulah huruf konsonan. Yang keempat itu adalah penggunaan huruf diftong. Apa sih huruf diftong itu? Huruf yang diucapkan bersama, huruf vokal yang diucapkan bersamaan, seperti AU, OE, AI. Seperti contohnya AU itu dalam awal kata itu yaitu aura, terus yang di akhir kata itu pulau. Ada unsur AU-nya di awal kata dan unsur AU-nya di akhir kata. Nah, yang kelima ini adalah huruf konsonan yang digabungkan. Huruf konsonan yang digabungkan ini seperti SY, NG, KH, NY itu. Seperti contohnya SY itu syarat dan KH itu khusus, terus NG itu ngantuk, ngari, dan lain-lain. Nah, yang keenam itu adalah penggunaan huruf kapital. Nah, di sini ada beberapa penggunaan huruf kapital atau penempatannya, seperti di awal kalimat. Contohnya itu dalam kita membuat cerita atau paragraf, kita harus mengawalinya dengan huruf kapital. Yang kedua itu penggunaan huruf kapital pada unsur nama orang, bukan unsur nama aslinya saja, tetapi unsur julukannya harus kita menggunakan atau tulis dengan huruf kapital. Seperti contohnya saya Muhammad Ridwan Susilo, huruf M-nya itu Muhammadnya itu M, dalam Muhammadnya itu awal hurufnya, awal katanya itu harus menggunakan huruf kapital M-nya. Terus awal kata juga harus menggunakan huruf kapital. Terus yang ketiga itu huruf kapital setelah titik. Penulisan atau penggunaan huruf kapital setelah titik, seperti contohnya itu dalam membuat suatu kalimat dan diakhiri titik. Nah, dan kita membuat kalimat, harus kalimat baru itu menggunakan huruf kapital di awalnya. Yang keempat, yang kelima itu ada unsur penggunaan nama agama, nama negara, nama ras, suku, itu harus menggunakan huruf kapital. Oke, kita lanjut ke materi ketiga kita, yaitu penulisan atau penggunaan tanda baca dalam ejaan bahasa Indonesia. Di sini ada beberapa
penulisan tanda baca dalam ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama itu ialah penulisan tanda koma dan tanda koma. Tanda koma ini sering dipakai pada di antara unsur-unsur pemerincian atau pembilangan. Yang kedua itu ialah tanda baca titik. Tanda baca titik ini sering dipakai pada akhir kalimat. Yang ketiga itu adalah penggunaan atau penulisan tanda baca titik dua. Tanda baca titik dua ini sering dipakai pada akhir pernyataan lengkap yang diikuti penjelasannya. Terus yang keempat itu adalah ada tanda hubung. Tanda hubung ini sering dipakai untuk menghubungkan suatu kata seperti kura-kura, kubu, mengulangi suatu kata. Yang kelima ini ada tanda kurung. Nah, tanda kurung ini sering dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan dalam suatu kalimat atau kata. Yang keenam itu ada tanda seru. Tanda seru ini sering dipakai pada akhir suatu kalimat yang diperintah atau suatu kalimat yang berunsur perintah yang menggambarkan ketidakpercayaan. Seperti contohnya itu, awas ada ranjau. Di akhir awas ada ranjau itu harus menggunakan tanda baca seru. Yang ketujuh itu ada tanda tanya. Tanda tanya ini sering dipakai pada kalimat pertanyaan, seperti contohnya, apa yang kamu pegang itu? Bagaimana cara membuat video? Harus di kalimat itu harus akhir kalimat itu harus menggunakan tanda tanya. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan pada video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil atau memahami apa yang telah saya jelaskan tadi. Kalau ada yang kurang tepat atau yang masih kurang, mohon dimaafkan. Wajarlah manusia itu tempatnya salah dan lupa, wajarlah, bukan nabi. Ya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.